Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di pembelajaran IPA. Yang pertama-tama, Bu Fitri ingin menyampaikan selamat atas prestasi kalian. Kalian semuanya berhasil untuk naik ke kelas 9. Pesan saya, mudah-mudahan di kelas 9 ini kalian menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab, dan dapat mewujudkan impian kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk pertama kalinya kita akan membahas di bab pertama ini tentang pembelahan sel secara mitosis ataupun secara meiosis. Bu Fitri hanya mengantarkan saja bahwa kalian nanti akan menyaksikan video yang akan saya tayangkan ini. Disimak baik-baik ya. Hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri, baik pada organisme seluler maupun multiseluler. Pembelahan sel berfungsi sebagai satu, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah ukuran fisik seseorang dan berkaitan dengan perubahan kuantitatif. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak jumlah sel yang mengisi tubuh makhluk hidup, maka ukuran tubuh makhluk hidup tersebut juga semakin bertambah. Sebagai contohnya adalah pertumbuhan manusia sejak masih dalam kandungan, kemudian tumbuh menjadi bayi yang bisa merangkak, duduk, berjalan sampai menjadi dewasa. Yang kedua, sebagai perbaikan. Pembelahan sel yang berfungsi sebagai perbaikan yang dimaksudkan adalah memperbaiki sel, jaringan atau organ-organ yang rusak akibat parutan atau borok luka yang bernanah. Selanjutnya, yang ketiga adalah sebagai reproduksi. Proses reproduksi melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan sel. Pembelahan sel akan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan sel secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Meiosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Selama pembelahan sel, kromosom dan sitoplasma sama-sama dibagi ke dalam dua sel anakan. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid merupakan sel-sel yang berpasangan. Adapun tahap-tahap mitosis ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun ciri-ciri dari fase atau tahap profase. 1. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Dan yang ketiga, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Yang keempat, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub berlawanan. Dan yang kelima, benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Selanjutnya, ciri tahap 1
terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin berada di daerah ekuator sel. Dan yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Dan yang keempat, pada setiap sentromer ada 2 kinetochore yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Kemudian, ciri pada tahap anafase. 1. Benang-benang spindle memendek. 2. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. Dan ketiga, mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis. Selanjutnya, tahap telopase. Adapun cirinya sebagai berikut. 1. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. 2. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatid. 3. Kumpulan kromatid membentuk anak inti. Dan yang keempat, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Dan yang kelima, sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Selanjutnya, pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis atau sering disebut dengan pembelahan reduksi adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sangat penting artinya bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis, meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Tahapan pembelahan sel pertama disebut dengan meiosis pertama, dan tahapan pembelahan sel yang kedua disebut dengan meiosis kedua. Adapun ciri pada meiosis 1 yaitu fase profase 1. Ciri pembelahannya sebagai berikut. Leptotem. Pada tahap ini kromatin berubah menjadi kromosom. Yang kedua, zigotet. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. Dan yang ketiga, pakitet. Pada tahap ini, setiap kromosom melakukan replikasi jadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Dan yang keempat adalah diplotet. Pada tahap ini, kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut dengan kiasma. Dan yang kelima adalah diakinesis, di mana kromosom kembali terbentuk. Kemudian metafase 1 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer yang mengarah ke kutub. Yang kedua, masing-masing kromosom berkaitan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Kemudian, anafase 1 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan, sehingga tetra terpisah dari kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran sel mulai terbentuk bagian tengah. Dan yang ketiga adalah membagi sel kromosom diploid menjadi haploid. Selanjutnya, telopase 1 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. 2. Nukleolus mulai terbentuk. Dan yang ketiga, terjadi sitokinesis
sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian, sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Selanjutnya, meiosis 2 dengan tahapan 1, profase 2 dengan ciri-ciri 1, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. 2, sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Dan yang ketiga, waktu ini lebih singkat dibandingkan dengan tahap lainnya. Selanjutnya, metafase 2 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator. Dan yang kedua, terbentuk benang-benang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kentoker, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Berikutnya, anafase 2 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. 2. Kedua kromatid bergerak menuju kutub-kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran inti mulai melepuh. Kemudian telofase 2 dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatid. 2. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Dan yang ketiga, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatid. Dan yang keempat, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Demikian video pembelajaran tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Yang perlu kalian lakukan adalah silahkan kalian catat langkah-langkah atau tahapan pada pembelahan sel mitosis ataupun sel meiosis. Khusus untuk sel mitosis, kalian sertakan gambar tiap fasenya. Yang perlu kalian ingat dan harus kalian catat sekali lagi, tahapan pada pembelahan sel mitosis dan sel meiosis. Khusus untuk sel mitosis, kalian sertakan gambarnya pada buku catatan. Masih sama seperti tahun kemarin, bahwa untuk pelajaran IPA, kalian siapkan 2 buku tulis, 1 untuk buku catatan dan 1 untuk buku tugas. Keduanya kalian sampul dengan warna silver. Jadi untuk pertemuan kali ini, tugasnya hanya mencatat materi pembelahan sel mitosis dan sel meiosis dilengkapi dengan gambar pada pembelahan sel mitosis. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi untuk lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.